Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, Swarstam. Perkenalkan, nama saya Praditama Aditya Pramono. Saya mahasiswa aktif di Universitas Mulia Balikpapan, program studi informatika tahun angkatan 2020. Video ini merupakan proyek UAS saya dari salah satu matkul yang yaitu sistem digital. Pada video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang gerbang logika. Langsung saja saya mulai. Pada video pembelajaran kali ini ada 4 poin penting yang akan saya terangkan, yang akan saya berikan, yaitu yang pertama ada pengertian dari gerbang logika, yang kedua ada jenis-jenis gerbang logika, yang ketiga ada 10 program simulator gerbang logika, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada penjelasan soal gerbang logika dan tabel kebenarannya. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian dari gerbang logika. Pengertian dari gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik atau inputan menjadi sebuah sinyal keluaran logik atau menjadi sebuah outputan. Ini ada ilustrasi sedikit dari apa itu gerbang logika ya. Ini ada input dihubungkan dengan gerbang logika menjadikan sebuah output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yaitu nilai 0 yang berarti false atau salah atau mati, dan nilai 1 yang berarti hidup, benar, ya ataupun true, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Pengertian ini saya dapatkan di jurnal ini, yaitu di Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Linknya akan saya sertakan di deskripsi, siapa tahu kalian para penonton ingin membaca lebih jelas dari jurnal ini. Saya berterima kasih pada penulis dari jurnal ini. Terima kasih. Tanpa basi-basi lagi, lanjut ke berikutnya, yaitu jenis-jenis gerbang logika. Nah, di gerbang logika itu ada dibagi menjadi dua tipe ya, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan. Untuk gerbang logika dasar, yang pertama itu ada gerbang logika AND atau gerbang logika dan. Ekspresi booleannya seperti ini. F ini kita anggap nih sebagai output ya, pengganti output. F sama dengan A di titik B. Dibacanya itu F sama dengan A AND B atau A dan B. Gerbang logika AND ini kalau di ekspresi boolean disimbolkan sebagai tanda titik. Bentuk dari gerbang AND ini gerbang logika AND ini seperti ini, huruf D seperti ini. Dan untuk tabel kebenarannya untuk gerbang logika AND, agar nilainya itu dapat menghasilkan nilai 1 atau benar, semua inputannya harus bernilai 1 atau harus bernilai benar, seperti ini, 1 dan 1, maka hasilnya 1. Untuk komposisi yang lain maka hasilnya pasti salah, seperti itu. Lanjut ke gerbang logika dasar yang kedua, ada gerbang logika OR. Ekspresi booleannya seperti ini, F sama dengan A plus B, atau dibaca dengan F sama dengan A OR B, atau F sama dengan A atau B kalau diindonesiakan. Untuk bentuk gerbang OR ini bentuknya seperti ini ya, seperti D kayak tadi, namun tidak tegak, agak melengkung belakangnya. Untuk tabel kebenaran dari gerbang logika OR, syaratnya yang berbedanya satu, yaitu di mana kalau semua inputannya bernilai 0 atau bernilai salah, maka hasil outputnya pasti bernilai salah atau bernilai 0. Selain dari komposisi itu, maka bernilai benar. Seperti yang ada di tabel ini ya, 0 dan 0 hasilnya 1, hasilnya 0. Sedangkan 0 dan 1 hasilnya 1. Begitu pula dengan seterusnya, seperti ini. Lanjut, yang berikutnya dari gerbang logika dasar, yaitu yang terakhir, ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini bisa diartikan sebagai bentuk negatif ya, atau bentuk lawan dari bentuk aslinya. Ekspresi booleannya seperti ini, F sama dengan NOT A. Gerbang logika NOT dilambangkan di ekspresi boolean itu sebagai ini, garis di atas variabelnya ini. Untuk bentuknya seperti ini, bentuknya segitiga, ada bulat kecil di depannya. Dan untuk tabel kebenarannya seperti ini, dia membalik-balikan nilainya aja. Kalau misalnya inputnya 0, nilainya 0, maka outputnya pasti nilai 1. Kalau inputnya nilai 1, maka outputnya nilainya 0. Lanjut. Ini sudah kita masuk ke jenis yang kedua ya, jenis yang bernama gerbang logika bentukan. Gerbang logika bentukan yang pertama yaitu gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND ini merupakan gabungan antara gerbang logika AND dengan gerbang logika NOT.
Ekspresi booleannya seperti ini. F sama dengan A nan B, dilambangkan dengan garis atas ini dan titik. Nah, ini seperti ini dibacanya F sama dengan A nan B, atau not A di AND dengan not B, seperti itu. Untuk bentuknya seperti ini ya, bentuk dari gerbang NAND itu seperti ini. D sama seperti bentuk gerbang logika AND, cuman ditambahin titik ini untuk melambangkan bahwa di sini ada not-nya. Untuk tabel kebenaran NAND, syaratnya dia tuh terbalik dengan tabel kebenaran gerbang logika AND. Kalau tabel kebenaran gerbang logika AND kan kalau untuk mendapatkan hasil 1, dia harus semua inputannya bernilai 1. Namun kalau di gerbang logika NAND ini, kalau semua inputannya bernilai 1, maka hasilnya 0. Sedangkan untuk komposisi yang lain baru bernilai 1, seperti ini. 1 dan 1 hasilnya 0, sedangkan yang lain selain itu hasilnya benar atau hasilnya 1, seperti itu. Yang berikutnya ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR, ekspresi booleannya itu seperti ini. F sama dengan A NOR B, dilambangkan dengan garis atas di atas variabelnya, huruf variabelnya, dan tanda plus. Dibaca dengan A NOR B atau not A or not B. Bentuk gerbangnya seperti ini. Sama kayak OR, cuman ada bulatannya kan untuk menandakan ada not di sini. Dan untuk tabel kebenaran NOR-nya, kan kalau tadi ya, kalau tabel kebenaran OR itu kalau kedua input, kalau semua inputannya bernilai 0, maka hasilnya 0 kan. Sedangkan di NOR, kalau semua inputannya bernilai 0, maka hasilnya 1. Dan hanya itu saja syarat yang bisa menghasilkan nilai 1 di NOR ini, di contoh ini, ya kan? Berikutnya, gerbang logika XOR atau gerbang logika eksklusif OR. Ekspresi booleannya F sama dengan A XOR B. XOR di boolean dilambangkan dengan simbol seperti ini, yaitu bulat, di dalamnya ada plusnya. Untuk bentuknya seperti ini, sama kayak OR, cuman di belakangnya ditambahin sirip ya, ditambahin ekor lagi gitu, kayak gini. Dan untuk tabel kebenarannya, untuk tabel kebenaran gerbang logika XOR, dia itu dapat nilai 1 kalau semua jumlah inputnya bernilai ganjil. Seperti ini. Ini kan 0 ditambah 0 kan hasilnya genap ya, 0 ya. Maka nilainya 0. Sedangkan ini 0 ditambah 1 hasilnya kan 1. Dan itu kan bernilai ganjil ya, maka hasilnya 1. Seperti itu. Yang berikutnya ada gerbang logika XNOR. Untuk gerbang logika XNOR ini, ekspresi booleannya dilambangkan seperti ini. F sama dengan A XNOR B. Lambangnya kayak gini, simbol yang tadi, XOR ini ditambah garis atas di atas variabel ya. Di atas semuanya gini. Untuk membacanya, F sama dengan A XNOR B atau not A XOR not B. Dan untuk bentuk gerbangnya seperti ini. Sama kayak XOR, cuma di depannya ditambahin bulat untuk menandakan bahwa ada gerbang not di sini. Dan untuk tabel kebenaran XNOR-nya, syaratnya berkebalikan dari XOR. Di mana untuk mendapatkan nilai 1, jumlah inputannya harus berjumlah genap. Seperti contoh di sini. 0 ditambah 0 hasilnya 1. Karena 0 ditambah 0 hasilnya 0. Dan 0 adalah bilangan genap. Maka nilainya 1. Seperti itu. Dan seperti ini juga. 1 ditambah 1 kan hasilnya 2. 2 adalah genap. Dan genap berarti hasilnya 1 atau benar. Lanjut. Ini sudah masuk yang ketiga ya. Materi ketiga, poin ketiga yaitu 10 program simulator gerbang logika. Yang pertama ini ada Cedar Logic Simulator. Seperti ini tampilannya, dan ini saya menyertakan link downloadnya. Kemungkinan nanti saya akan menyertakan link dari setiap downloadan softwarenya, atau mungkin saya akan menyertakan link download untuk PDF saya, untuk PPT saya, agar para penonton dapat mendownloadnya ya. Buka linknya gitu ya. Lanjut. Yang kedua ada Logisim. Seperti ini tampilannya, dan ini alamat linknya. Dan yang ketiga ada Logic Gate Simulator. Seperti ini tampilan dari softwarenya. Ini ada gerbang-gerbangnya kan, sama kayak tadi. Dan ini ada linknya. Yang berikutnya ada software bernama Digital Logic Design. Seperti ini tampilannya, dan ini link downloadnya. Dan yang berikutnya ada Multimedia Logic. Seperti ini tampilannya, dan ini ada link downloadnya. Yang berikutnya ada nama softwarenya J-Circuits. Seperti ini tampilan softwarenya, dan ini ada link downloadnya. Yang berikutnya Logic Circuit Software. Ini ada tampilan dari softwarenya, dan ini ada link dari download softwarenya. Yang berikutnya ada Digital Works. Ini tampilan dari aplikasinya ya, dan ini ada link buat downloadnya. Dan ini DITS Digital Circuit Simulator. Ini ada tampilan dari aplikasinya, dan ini ada link dari downloadnya.
Dan yang berikutnya ada Circuit Sandbox. Ini tampilannya dan ini linknya. Nah, kita masuk ke puncaknya, yaitu poin keempat, penjelasan dari soal, gerbang logika, dan tabel kebenarannya. Saya diberikan 2 soal ya oleh dosen saya. Ini ada 2 soal. Kita akan mengerjakan rangkaian gerbang logikanya menggunakan Logically ya. Langsung saja kita coba karena diburu waktu ya. Langsung saja kita buka. Saya sudah menyiapkan tadi Logically-nya. Aduh, maaf, saya sudah diam lagi. Maaf, saya hapus dulu. Ini wajah file new. Do you want to no don't save. Nah, saya mulai ya, langsung saja. Pertama-tama lihat dulu, maaf saya cek dulu ya, masih aman. Langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kalian cek dulu soalnya, ada berapa variabel di soal ini. Nah, di sini kan ada A, B, dan C. Ini saya anggap variabel ya. Di sini soalnya ini ada 3 variabel. Ada 3 variabel ya. Ini ada A, B, dan C. Maka kita buat dulu perumpamannya. Toggle switch ini kita anggap sebagai variabel. Ini variabel A atau variabel atau inputan, maaf, inputan. Nilai inputannya ini inputan B, dan ini ada C. Inputan C. Ini saya kasih label ya, label A, label B, dan label C. Nah, setelah itu kita langsung mulai aja buat dari awal. Kita lihat dulu lagi kembali ke soalnya. Nah, di sini kan di awal-awalnya kita kalau mengerjakan gerbang logika itu lihat dari sisi paling depan dulu. Yang mana dulu yang dikerjakan? Dikerjakan tuh yang paling depan ya, di depan soalnya. Yang ini ini gerbang AND ya. Kita baca ini sebagai not A di-AND-kan sama not B, di-AND-kan sama C. Maka kita perlu gerbang AND. Mana gerbang AND? Ini gerbang AND 1. Yang berikutnya ini A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama not C. Berarti gerbang AND lagi 2. Ini 1, 2. Baru yang terakhir itu, maaf salah. Yang terakhir itu ini tidak disambung ya, berarti terpisah. Jadi not A di-AND-kan dengan not B, berarti gerbang AND lagi. 3 gerbang inputan AND. Oke, lanjut ya, kita buat yang pertama. Inputan yang pertama yaitu not A di-AND-kan sama not B, di-AND-kan sama C. Berarti not A, kita cari gerbang not dulu. Ini gerbang notnya, ini kita tarik A, baru tarik ke sini. Oh maaf, ini masih 2 inputan ya, sedangkan tadi ada 3 ya. Maka kita tambahkan aja klik ini jadi 3. Baru lanjut tadi apa, saya lupa soalnya. Not A di-AND-kan sama not B, berarti buat gerbang not lagi. Gerbang not ini not B, not dimasukkan ke sini. Jadi baru di terakhir C aja, berarti ini. Maka jadi gerbang ini rangkaiannya ya. Not A di-AND-kan sama not B, di-AND-kan sama C. Lanjut yang kedua, astagfirullah. Lanjut itu apa? A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama not C. A di-AND-kan sama B, ntar ini juga masih 2. A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama not C. Not C berarti kita nambah gerbang not ya sini ya. Not C. Apakah benar? Lihat soal lagi. Benar. A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama not C. Benar. Lanjut. Ini benar, berarti kita buat yang terakhir. Yang terakhir adalah not A di-AND-kan sama not B. Not A mana? Gerbang not lagi, tambahin gerbang not. Ntar kita geser dulu biar agak jauh ya. Gerbang not. Aduh, ini C-nya agak turun aja. Ini agak, iya ini dah gerbang not A di-AND-kan sama apa tadi, saya lupa. Di-AND-kan sama not B, tambah gerbang not lagi, not B, dan jadi belum jadi sih, belum ada gerbang outputnya ya. Nah, ini sudah jadi ya untuk yang inputannya ya. Nah, sekarang kita cek ini gerbangnya ini, booleannya ini apa outputnya. Dan ternyata outputnya yang A ini, yang soal pertama ini XNOR. Kenapa? Karena ini lambangnya XOR, tapi ada garisnya menyeluruh. Berarti gerbang XNOR. Kita tambahin dulu gerbang XNOR. Mana XNOR? Nah, ini gerbang XNOR. Nah, kita tambahin inputnya kan ada 3, dan kita tambah dulu output ya. Outputnya kita lambang sebagai ini, sebagai lampu. Kita tulis F. Kita tambahkan F. Kita hubungkan dulu. Dan ini kita hubungkan ya langsung ya. 1, 2, 3.
dan jadi. Namun saya akan nyalakan lampunya ya. Kalau XNOR tadi syaratnya supaya dapat nilai 1 atau nyala, dia harus berjumlah, inputannya itu berjumlah genap. Nah, maka jadi ini kan inputan yang pertama ini 0. Ini 0 ya. Nah ini kalau di logically ini, kalau warna biru ini berarti nilainya 1 atau nyala. Kalau putih nilainya 0 atau mati. Ini 0 ditambah 0 ditambah 0, maka sila genap kan? Genap, maka sila 1. XNOR begitu. Kalau ganjil, kalau genap nilainya, maka nilainya 1 outputnya. Ntar saya kasih label ini XNOR. Saya namain XNOR. Oke, ntar saya screenshot dulu karena nanti akan saya masukkan di PPT ya. Setelah saya selesai rekaman, saya simpan dulu sebentar. Maaf, saya simpan. Dah, saya siapkan. Dah, lanjut ke soal yang kedua. Maaf, belum soal keduanya. Kita akan mengerjakan tabel kebenarannya sekarang. Maaf, saya izin lihat rekaman dulu ya. Oh, aman. Maaf, ini terpencet. Lanjut yang kedua. Ini lanjut membahas tabel kebenarannya. Nah, ini saya sebenarnya tadi saya sudah rekaman, cuman karena kelebihan waktu ya dari yang ditentukan oleh dosen, jadi saya ngulang. Ini saya udah nentukan ya, apa-apa aja sih yang diisi di sini. Bisa lihat di sini, ini kan ada A, B, dan C. A, B, dan C kan ini sudah ada ya, sudah ada inputannya A, B, dan C. Baru setelah itu apa? Nah, ini ada node A, ada node B, ada node C. Jadi kita tambahin node A, node B, dan node C. Baru apa lagi? Nah, ini kan yang pertama, inputan pertama itu node A di-AND-kan sama node B, di-AND-kan sama C. Jadi ini node A, AND node B, AND C gitu. Yang berikutnya yang kedua, A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama node C. Seperti ini. Jadi ini A, N, B, N, node C. Yang berikutnya yang terakhir, inputan yang ketiga yaitu node A di-AND-kan sama node B. Seperti ini. Node A, N, node B. Dan ini hasilnya ya, ini outputnya ya. F-nya ya. F-nya itu berarti node A di-AND-kan sama node B, di-AND-kan sama C, di XNOR. Ini kan semuanya ini kita gabung. Ini node A, N node B, N C, XNOR. A, N B, N node C, XNOR. Node A, N node B. Nah, sekarang saatnya kita menghitung ya. Menghitung tabel kebenarannya. Ini node A ya, ini kita samakan ini 1. Jadi ini kebalikannya itu ada 0 kan, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0. Ini yang B 1 1, ini ikutin ini ya, kebalikannya dari ke B sini ya. 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0. Berarti ini 1 0 1 0 1 0 1 0. Ngerjain kayak gini ini harus teliti ya, kalau ada satu aja data yang salah ya salah semua gitu. Lanjut yang berikutnya ya. Node A di-AND-kan sama node B, di-AND-kan sama C. Nah, untuk hasilnya 1 kan tadi kalau gerbang logikaan harus benar semua ya. Nah, ini berarti kita cek aja node A, node B ini benar, di-AND-kan sama C. Salah, berarti 0. Baru node A ini benar nih, node A, N node B, N C ini 1 nilainya. Berarti ini salah karena ada 0-nya kan, 0 0 0 0 0 0. Nilainya 1, cuma ada 1 aja ya. Lanjut yang ke berikutnya, ini A di-AND-kan sama B, di-AND-kan sama node C. Ini lihat dari sini, ini sama aja, 0 ini 0 ya, 0. Ini karena 0 0 di-AND-kan sama ini kan harusnya hasilnya 1 semua inputannya ini, A, B sama node C nya ini. Tapi ini ternyata 0 0, baru ini 0 juga, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Nah, ini 1 karena A nya 1, B nya 1, node C nya 1. Ini 1 dan ini 0. Yang berikutnya node A di-AND-kan node B. Nih yang sama ya, ini 1 1 0 0 0 0 0 0. Ntar saya cek soal lagi ya, maaf. Oke, betul, node A node B betul. Dan yang terakhir kita langsung tabel kebenaran dari outputnya semuanya. Kita XNOR, kalau XNOR itu kalau jumlahnya genap baru hasilnya 1. Berarti kita tambahin aja 0 ditambah 0 tambah 1 1 kan nilainya, berarti ganjil, berarti salah. Ini 0, ini 1 karena hasilnya 2 ya. Ini 1 karena hasilnya 0, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0 karena nilai 1, dan ini 1.
berarti jumlah nolnya ada 2 dan nilai jumlah satunya ada sisanya. Seperti ini hasil jadinya ya, tabel kebenarannya. Ya baik, lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal kedua. Ini ada ekspresi booleannya ini ya. Kita lanjut aja, langsung ke buka dulu logically-nya. Ini saya sudah buka. Ntar ini kayaknya ini panjang nih kelihatannya. Ini yang pertama inputannya ya, inputannya gerbang N ya, AN ya, karena ini not A diankan sama B, diankan sama C, berarti maaf saya tutup malah. Nah, jadi kita siapkan dulu gerbang AN, mana gerbang AN, kita tambahin gerbang AN, ini gerbang AN. Saya lupa tadi 3 masa 3 inputan ya. Ya 3 not A diankan sama B, diankan sama C. Nah, kita siapkan dulu ya inputannya gerbangnya. Ini OR ya, OR. Gerbang yang berikutnya gerbang OR. Ini ntar saya agak jauh-jauhin, kayaknya besar ini gambar ini, agak luas. Ini gerbang ini OR. Habis itu yang berikutnya gerbang AN, gerbang AN. Ya lanjut kita buat dari yang awal dulu ya, yang pertama dulu. Yang pertama itu tadi not A diankan, ini not A diankan sama B, diankan sama C, berarti not A ini not A diankan sama B, diankan sama C. Lanjut yang berikutnya yang berikutnya A yang ini, Masya Allah, yang berikutnya A dinankan sama B, berarti kita siapkan gerbang NAND dulu. Gerbang NAND mana, gerbang NAND ini, gerbang NAND ini kita taruh sini. A dinankan sama B, habis itu kita hubungkan ke sini ke inputan OR-nya. Bisa yang berikutnya B diankan sama C, ini ya, B diankan sama C. Kita siapkan dulu gerbang AN, ini AN. Loh, kenapa enggak mulai? B diankan sama C, baru dihubungkan sini. Nah, lanjut yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir itu A diankan B NOR C. Nah, berarti kita A diankan B NOR C. NOR mana, gerbang NOR ini, gerbang NOR B NOR C. Apakah benar? Ya, A diankan B NOR C, betul. Nah, baru kita cek outputnya ini dimintanya apa. Ternyata outputnya di soal kedua ini dimintanya XOR. Maka kita cari gerbang XOR, mana gerbang XOR, ini gerbang XOR. Kita tambahin dulu 3 karena inputan ada 3. Baru kita tambahkan lampu sebagai penanda ini adalah outputnya. Kita namakan F. Baru kita hubungkan, tambahin 1, 2, 3, baru kita tambahin dan nyala. Nah, karena kalau XOR syaratnya supaya nilainya 1, jumlah dari inputannya harus bernilai 1 atau bernilai ganjil. Ini kan 0 ditambah 1 tambah 0 kan hasilnya 1, maka nyala 1. Nah, lanjut kita ke tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran dari soal B ya. Saya sudah nyiapkan ini tadi saya nyiapkan karena saya ini tag ulang ya. Ini perekaman ulang. Ini soalnya ya, ini ada not A, nah ini ada not A, baru not A, N, B, N, C. Ini yang not A, N, B, N, C itu yang ini not A, N, B, N, C. Kita buat di sini. Baru ini A, nan B, yang ini ya. A, nan B ini, baru B, an C, B, N, C. Habis itu di sini A, nan B diorkan B, N, C yang ini ya. Kedua ini ya. Baru yang terakhir A diankan sama B NOR C. B NOR C nya ini sendiri dulu ya, B NOR C, habis itu diankan sama A. Nah, lanjut aja kita langsung mulai tabel kebenarannya. Ini 1, 1, 1, 1, ini 0, 0, 0, 0, baru ini not A, an B, N, C, not A, an B, N, C. Ini cek ya, not A, an B, N, C. Oh, ini 0, karena nilai an itu harus semuanya 1 ya, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Lanjut yang ke berikutnya, A dinankan sama B, A nan B. A nan B itu berarti kalau selain yang nilainya salah, kalau satu-satunya aja berarti ya. Berarti hasilnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 0, ini 0. Baru lanjut ini B an C. B an C berarti B dan C. Berarti ini 0, 0, 0, 0, 0,
ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1. Lanjut, ini diorkan ya, ini keduanya, ini dua ini ya, dua ini diorkan, berarti ini hasilnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Lanjut, ini B NOR C. NOR C berarti yang nilainya benar cuman yang dua-duanya salah. Berarti B NOR C ini berarti ini 1, ini 1, B NOR C ini 1. Habis itu ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, ini ya B NOR C ya, ini ya, ini 0, ini 0, ini kan 1 kan, ini 1 juga karena 0, 0. Lanjut, ini A di kan sama B NOR C ini, berarti A ini 0, ini karena A nya 0, ini 0, 0, 0, ini 1, ini 0, 0, 0. Nah, lanjut yang terakhir ya, ini yang saya kuningin ini ya, inputannya semuanya, outputnya ya, hasil outputnya. Kan XOR tadi kan kalau 1 kalau nilainya ganjil lah jumlahnya ya, berarti ini 1 ya, karena 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya ganjil. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 tambah 1 tambah 0 jadi 0 karena genap ya kan, berarti ini 0 tambah 1 tambah 1 0, baru ini 0 tambah 1 tambah 0 1, baru ini 0 tambah 0 tambah 0 0, baru ini 0 1 0 1. Betul, ntar dulu saya cek ulang dulu ya, ini kayaknya takutnya ini salah, ini betul. Habis itu ini 0 1 1 betul, salah, ini betul, ini 0 1 0 betul, 0 0 0 betul, ini 0 1 0 betul, terus yang ini 0 1 0 betul, 0 1 0 betul, 0 1 0 betul. Ya, jadi saya pikir sekian ya dari saya ya. Ini tabel kebenaran yang kedua sudah selesai semuanya soalnya. Saya pikir sekian. Saya minta maaf banget karena saya menjelaskannya terlalu terburu-buru ya. Karena ini kami diberi batas waktu untuk menjelaskannya dalam total waktu 30 menit. Saya pikir ini sudah mendekati 30 menit. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih banyak karena telah menontonnya sampai selesai. Saya senang sekali. Saya pikir sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.